Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa Nurbulan dengan NIM 20800123021 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A angkatan 2023. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penyusunan karya tulis ilmiah, di mana pada teknik penyusunan karya tulis ilmiah ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu tahap persiapan terutama dalam pemilihan topik karya tulis ilmiah sangat penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan penelitian kita. Ada beberapa langkah dalam tahap persiapan untuk menentukan topik yang tepat. Yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Tentu di mana pemilihan topik yang berhubungan dengan lingkungan sekitar sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengeksplorasi isu-isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak yang nyata pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu topik yang dipilih harus menarik perhatian kita, di mana sangat penting bahwa memilih topik yang menarik perhatian kita adalah langkah penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Ketika kita tertarik pada topik yang kita teliti, kita cenderung termotivasi untuk mengeksplorasi secara mendalam, menghasilkan pemikiran kreatif dan berkontribusi pada pengetahuan di bidang tersebut. Yang ketiga yaitu topik yang dipilih harus memiliki data dan fakta yang objektif, di mana sangatlah penting bahwa topik yang kita pilih untuk karya tulis ilmiah harus memiliki data dan fakta yang objektif untuk mendukung argumen kita, dan pastikan untuk memilih topik yang dapat diuji secara empiris atau didukung oleh bukti yang kuat dan penelitian terbaru. Misalnya, jika kita tertarik pada topik dalam ilmu sosial, kita mungkin ingin memilih topik yang kita mungkin ingin memilih topik yang dapat didukung oleh data survei, analisis statistik, atau studi khusus yang relevan. Yang keempat yaitu topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan. Topik yang memiliki sumber acuan sangat penting untuk membangun karya tulis ilmiah yang kuat. Dengan memiliki sumber acuan yang dapat dipercaya, kita dapat mendukung argumen dan temuan kita dengan data dan fakta yang objektif. Pastikan untuk memilih topik yang memiliki literatur yang memadai, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, artikel, dan sumber-sumber akademik lainnya yang relevan dengan topik kita. Tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data, yang merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun karya ilmiah yang berkualitas. Ada beberapa langkah yang dapat kita ikuti dalam tahap ini. Langkah yang pertama yaitu identifikasi sumber, yang dimana tentukan sumber-sumber yang relevan untuk topik kita, seperti jurnal ilmiah, buku teks, artikel, dan dokumen resmi. Yang kedua yaitu gunakan sumber primer dan sekunder, di mana sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti hasil penelitian atau wawancara. Sementara itu, sumber sekunder adalah sumber yang mendasarkan diri pada analisis atau interpretasi pada sumber primer. Yang ketiga, kumpulkan data yang relevan, di mana kumpulkan data yang mendukung topik kita secara menyeluruh. Ini bisa berupa hasil penelitian, statistik, kutipan, atau informasi penting lainnya. Yang keempat yaitu evaluasi kredibilitas.
evaluasi kredibilitas sumber, yaitu tingkat kepercayaan pada suatu informasi. Pastikan bahwa sumber data yang kita kumpulkan memiliki kredibilitas yang tinggi, di mana kredibilitas yang tinggi itu tinjauan reputasi penulis atau lembaga serta metodologi penelitian yang digunakan. Yang keempat yaitu catat sumber dengan tepat, yaitu saat kita mengumpulkan data, pastikan untuk mencatat sumber dengan tepat. Ini membantu kita dalam menyusun daftar informasi atau daftar referensi nantinya. Langkah yang terakhir yaitu gunakan berbagai sumber, yang dimana cobalah untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam tentang topik kita. Dengan demikian, dengan kita mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa kita memiliki data yang cukup dan relevan untuk mendukung karya tulis ilmiah kita. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengonsepan, di mana tahap pengonsepan adalah penyusunan data menurut jenis, sifat, dan bentuknya untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Dengan pengonsepan yang baik, informasi dapat disaji secara terstruktur sehingga memudahkan pemahaman dan penggunaan data tersebut. Tahap yang keempat yaitu tahap pemeriksaan, di mana pada tahap pemeriksaan konsep melibatkan evaluasi terhadap isi karya dan cara penyajian karya tersebut, termasuk penyuntingan bahasa yang digunakan. Ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kejelasan, dan konsistensi dalam menyampaikan pesan atau informasi yang disampaikan oleh karya tersebut. Tahap yang terakhir yaitu tahap penyajian, di mana tahap penyajian yaitu kegiatan sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, di mana tahap penyajian dan pengambilan tindakan, di mana tahap penyajian dalam mengetik karya ilmiah sangat penting untuk memperhatikan kerapian dan tata letak unsur-unsur yang tepat. Ini termasuk menata halaman judul, daftar isi, daftar pustaka dengan rapi agar karya tersebut terlihat profesional dan mudah dipahami oleh pembaca. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.